Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini tanggal 19 Agustus 2021 itu kembali kita akan menganalisa 3 buah emiten. Itu antaranya adalah BNII atau Bank Maybank Indonesia, kemudian JAWA atau Jawa Jaya Agrawati, dan BANK atau Bank Aladin Syariah yang merupakan salah satu request dari Cuan Mania. Jadi kita mulai saja untuk analisa yang pertama, yaitu BNII atau Bank Maybank Indonesia, di mana kalau kita perhatikan BNII itu hari ini dibuka di harga Rp340, memiliki rentang harga antara Rp338 sampai Rp346, dengan volume perdagangan itu adalah sebanyak 1,05 miliar rupiah, dan market cap-nya sendiri dari BNII adalah 25,88 triliun dengan price earning ratio-nya adalah sebesar 25,35 kali. Dimana kalau kita perhatikan BNII itu ditutup itu melemah sebanyak 2 poin atau 0,58% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya adalah di Rp342. Kemudian hari ini kalau kita perhatikan BNII itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp340, itu sebanyak 10.905 lot, itu sebanyak 174 kali transaksi. Kalau kita berpindah ke sisi analitik, itu kalau kita perhatikan dari price diary selama 30 hari terakhir, itu tampak BNII ditutup hijau adalah sebanyak 6 hari dan ditutup merah adalah sebanyak 10 hari. Dimana kalau kita perhatikan di tanggal 2, itu harga BNII adalah di Rp338, itu kemudian tanggal 3-nya hijau, kemudian di tanggal 29 Juli itu adalah di harga Rp338, dan di tanggal 26 itu adalah di Rp340. Dan kalau kita perhatikan rentang harga BNI sendiri dalam 1 bulan terakhir itu tampak harganya adalah antara Rp334 sampai dengan Rp390, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BNI sekarang yang di Rp340, maka boleh dikatakan BNI ini sudah lumayan cukup murah. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy itu sebanyak Rp3,79 juta, dan kalau di dalam 1 bulan ini adalah sebanyak 463 juta, dan dalam 1 bulan itu adalah sebanyak 496 juta asing melakukan net foreign sale. Selanjutnya kalau kita berpindah ke sisi technical, jadi kalau kita perhatikan dari sisi technical untuk BNII itu tampak dari sisi bandar detektor itu top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi, top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, dan secara general itu broker sementara dalam posisi netral, di mana broker TP itu adalah sebagai top net buyer-nya dan broker KK adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, jadi kalau kita rubah dalam 1 minggu terakhir, itu tampak bandar detektor itu melihat bahwa secara general itu broker sedang melakukan distribusi, di mana broker MI adalah sebagai top net buyer-nya dan YP adalah sebagai top net seller-nya. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi stokastik itu tampak grafik stokastik saat ini sedang berada di area oversold. Jadi tampak grafik percentage K maupun percentage D sudah berada di area oversold, akan tetapi belum terjadi perpotongan golden cross di sini, sehingga perlu konfirmasi beberapa hari ke depan untuk memastikan kalau memang sudah terjadi golden cross, itu biasanya adalah akan bergerak naik. Dan dari sisi volume sendiri dalam 20 hari terakhir itu tampak volume masih lumayan kecil dari rata-rata 20 hari terakhir, sehingga pasar belum begitu berminat terhadap BNII, sehingga semoga kedepannya ini minat pasar akan kembali ada dan harga akan bergerak naik. Dari sisi MACD sendiri itu tampak signal
garis signal itu sedang memotong jadi garis MACD itu sedang memotong signal, dan histogram sendiri sedang berada di bawah garis 0 sehingga terkonfirmasi tren sudah berubah. Jadi dari uptrend itu sedang menuju downtrend, dan kalau kita lihat dari parabolic SAR sendiri ini terkonfirmasi bahwa tren ini sedang bergerak turun. Dan kalau kita lihat dari trend line dari support trend line-nya itu tampak hari ini BNII sedang menguji support trend line, sehingga kalau ini tertembus ke bawah, jadi para cuan mania perlu hati-hati untuk menyikapinya. Dan kalau kita perbesar sedikit, ini tampak di sini garis MA5 maupun MA10 dan MA20 itu telah dipotong oleh MA5 ke bawah, sehingga terkonfirmasi tren ini sedang bergerak turun. Sehingga bagi kami untuk BNII sendiri itu memiliki support pertama adalah di harga Rp334, dan support keduanya adalah di Rp328, dan resistennya sendiri, resisten pertama ada di 350 dan resisten kedua itu ada di Rp358. Kalau kita lihat dari sisi volume chart untuk BNII sendiri itu dalam 20 hari terakhir, kalau kita perhatikan harga BNII itu terakhir sudah berada jauh di bawah volume chart terpanjang dalam 20 hari, karena kita perhatikan harga ini sedang downtrend. Jadi kalau kita lihat dari volume chart, harga BNI sekarang adalah di 340, dia ada bergerak di sini, dan kalau kita perhatikan dari volume chartnya sendiri itu tampak harga terendah dalam 20 hari terakhir adalah di kisaran 334 atau 332. Dan kalau kita rubah menjadi 3 bulan atau 60 hari, itu juga tampak harga sudah berada di bawah dari volume chart terpanjang, kan tetapi belum terjadi pullback di sini, jadi masih ada kecenderungan turun, sehingga cuan mania sebaiknya menunggu di area support 1 maupun support 2, di antara area support 1 dan support 2 sebelum masuk di BNII. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang berikutnya, yaitu Jawa. Jadi kalau kita perhatikan Jawa itu hari ini, kalau kita lihat Jawa di pembukaan hari ini itu tampak Jawa itu dibuka di harga Rp130, kemudian memiliki rentang harga antara 119 sampai dengan Rp133 dan ditutup di harga Rp122 atau sama dengan previous close sebelumnya yang di Rp122. Jawa sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp851,29 juta dengan market cap-nya itu hanya sebesar 460,51 miliar dan PER-nya itu minus 4,65 kali. Minus ini karena kondisi Jawa adalah dalam laba ruginya itu adalah loss. Dan kalau kita perhatikan dalam hari ini, di hari ini itu Jawa paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga Rp122. Jadi kalau kita lihat, jadi paling tinggi adalah di harga Rp122 itu sebanyak 13.097 lot, itu sebanyak 82 kali transaksi. Sehingga kalau ini dibagi, ini lumayan gede yang beli, sehingga ini perlu kita menjadi pertimbangan untuk masuk di Jawa. Dan kalau dilihat dari sisi price diary dalam 30 hari terakhir itu Jawa tampak ditutup hijau sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Kemudian kalau kita perhatikan di tanggal 13 itu Jawa ditutup di harga 118, di tanggal 10 adalah di 119 dan di tanggal 4 itu 126, agak tinggi. Ini juga di tanggal 29 juga di 124, sehingga ini yang perlu diperhatikan bahwa sebelum dia hijau itu paling rendah adalah di 119 untuk Jawa di bulan Agustus ini.
Jawa sendiri memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di antara Rp113 sampai dengan Rp157, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Jawa sekarang yang di Rp122 itu maka boleh dikatakan Jawa ini sudah termasuk lumayan murah. Dan asing sendiri hari ini tidak ada masuk di Jawa, dan dalam 1 minggu terakhir juga asing tidak bermain di sana. Kan tetapi dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu hanya sebesar Rp62 juta. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari Jawa, kalau kita perhatikan itu tampak dari Bandar Detektor itu top 1 broker itu sudah mulai melakukan small akumulasi, top 3 dan top 5 broker itu dalam posisi netral, sedangkan broker secara general itu sedang melakukan akumulasi, di mana GR adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga 129-an, dan PD itu adalah sebagai top net seller-nya adalah di harga 128-an. Jadi kalau kita perhatikan di sini, inilah harga-harga yang dipegang oleh para broker di hari ini. Dan kalau kita berpindah dalam 1 minggu terakhir dari Jawa, itu kalau kita perhatikan di sisi Bandar Detektor, itu Jawa itu tampak di 1 minggu terakhir ini itu adalah kondisinya. Jadi kalau dalam 1 minggu terakhir itu top 1 broker itu tampak sedang melakukan normal akumulasi, top 3 itu sedang melakukan big akumulasi, dan top 5 itu sedang melakukan small akumulasi, di mana broker SQ adalah sebagai top net buyer-nya dan ZP adalah sebagai top net seller-nya. Jadi kalau kita perhatikan top 1 broker SQ itu memegang di harga 129, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan itu tampak yang mendekati di harga penutupan hari ini itu adalah hanya broker AT di harga Rp122. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik, jadi kalau kita perhatikan dari sisi stokastik tampak sudah terjadi dead cross itu 2 hari yang terjadi golden cross itu kemarin, sehingga harga sudah mulai bergerak cenderung ke atas. Sedangkan kalau dilihat dari sisi volume itu tampak volume hari perdagangan hari ini itu masih berada di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari. Hingga tapi kalau kita perhatikan dengan volume kemarin itu tampak sudah ada peningkatan volume di emiten Jawa ini. Dan kalau kita perhatikan di garis MACD itu tampak garis MACD itu masih memotong jauh ke bawah dari garis signal, dan juga dari histogram juga sedikit meningkat dari dari histogram yang kemarin dari posisi di bawah 0, sehingga kecenderungan tren itu masih belum berubah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi dari sisi MA itu tampak MA5 kalau kita perbesar sedikit, jadi MA5 sudah mulai bergerak ke atas, ini berusaha untuk memotong MA10 dan MA20. Semoga tren kedepannya itu akan berubah, terkonfirmasi berubah naik. Dan kalau kita perhatikan di sini, jadi ini pertama kali saya menggunakan VWAP. Jadi VWAP adalah volume weighted average price, arti biasanya diasumsikan sebagai harga modal rata-rata trader pada hari kejadian, jadi hari ini. Jadi kalau kita perhatikan VWAP-nya sendiri dari Jawa itu adalah di harga 125-an. Jadi harga 125, sedangkan harga Jawa sekarang ditutup di harga 122, sehingga kalau cuan mania ada yang pegang tadi di 122, kemungkinan besok pada saat buka kemungkinan bisa dijual dapat 3 poin di sisi ini kemungkinan ya, tapi ini tidak sebagai jaminan. Jadi untuk VWAP sendiri mungkin cuan mania bisa di browsing pengertiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, agar bisa lebih mendalam pengertiannya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi parabolic SAR ini, dari parabolic SAR sendiri tren itu menurun, tapi seperti yang kita bicarakan tadi tampak MA5 ini sedang berusaha berubah arah ini, sehingga kedepannya kemungkinan apakah harga akan bergerak ke atas ataukah
cenderung akan bergerak ke bawah. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari rentang harga, jadi hari ini rentang harganya lumayan panjang, yaitu antara 122 sampai 129, sekitar 7 tik. Jadi kalau kita lihat dan hari kemarin itu antara 128 sampai dengan 100, dari 122 sampai dengan 128. Sehingga bagi kami itu Jawa ini memiliki support pertama itu adalah di 118, ini yang untuk jaga-jaga kalau dia turun besoknya. Dan kalau kita support keduanya itu bagi kami adalah di Rp109, sehingga bisa dijaga juga antara sini kalau besok agak turun harganya. Dan untuk resistennya sendiri bagi kami resisten pertama dari Jawa adalah di Rp132 dan resisten keduanya adalah di Rp139. Dari sisi volume chart, kalau kita berpindah ke volume chart untuk Jawa sendiri itu tampak dalam 20 hari terakhir itu Jawa sudah berada di bawah harga tertingginya. Jadi tertingginya adalah kisaran di 139 sampai dengan 142, dan Jawa sekarang adalah di 122, ada di sebelah sini dan posisinya agak rata jika dibandingkan dengan kemarin. Semoga ini bukan dead bond catch, jadi kedepannya ini besok kemungkinan semoga bisa naik jadi isi ngarep sedikit. Jadi untuk 60 hari terakhir, jadi kalau kita lihat ininya Jawa, jadi Jawa adalah kisarannya antara 121 sampai dengan 129. Jadi kalau bisa dipakai TikTok di sini lumayan enak untuk Jawa ini. Selanjutnya kita berpindah ke request dari Cuan Mania, salah satu dari Cuan Mania yaitu emiten BANK. Jadi kalau bank, jadi kalau kita perhatikan dari emiten bank ini lumayan trading bank, jadi harganya sudah lumayan naik jauh. Ini kalau yang sudah begini biasanya bagi kami ini sangat menghindari emiten-emiten yang sudah terbang jauh, karena biasanya kalau terlalu cepat terbangnya jatuhnya pun akan lumayan cepat juga, jadi lumayan sakit juga, jadi perlu hati-hati untuk emiten ini. Jadi kalau untuk trading atau fast trade ini mungkin agak masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk diinvestasikan ini agak perlu hati-hati. Bank sendiri BANK atau dari Bank Aladin Syariah BANK, jadi BANK dibuka di harga Rp3.760. Itu memiliki rentang harga hari ini adalah antara 3.590 sampai dengan 3.590 sampai dengan 3.950. Jadi kalau kita perhatikan rentang harganya lumayan tinggi. Jadi kalau kita berpindah, jadi di pembukaan itu lumayan diangkat, setelah itu dibanting ke bawah, berusaha untuk balik tapi tetap ditutup di merah. Jadi dia rentang harganya antara 3.590 sampai 3.950 dan ditutup di 3.700 atau melemah 50 poin atau sebesar 1,33% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya di 3.750. BANK sendiri memiliki volume perdagangan itu sebanyak Rp487,86 miliar, itu dengan market cap-nya adalah sebesar 48,91 triliun dengan price earning ratio-nya ini lumayan gede, 7.787,83 kali. Jadi price earning ratio-nya dengan kondisi merah, jadi belum laba untuk belum ada menghasilkan laba untuk bank. Dan price earning ratio-nya adalah sebanyak 7.787 kali. Ini lumayan hati-hati kalau untuk investasi ataukah jangka panjang sebaiknya dihindari. Dan Bank Aladin Syariah sendiri hari ini memiliki rentang harga itu paling banyak itu adalah di harga penutupan, yaitu di Rp3.700. Itu paling banyak, itu sebanyak 96.653 lot, itu sebanyak 2.172 kali transaksi.
Dari sisi analitiknya sendiri, itu kalau kita perhatikan dari price diary, jadi BANK ditutup hijau itu sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari. Jadi kalau kita perhatikan kenaikannya pun lumayan bertahap dan lumayan jauh naik tinggi. Jadi ini yang perlu agak cuan money agak hati-hati sedikit karena harganya sudah terbang. Jadi kalau kita perhatikan rentang harganya dia, jadi dari mulai IPO atau melantai di bursa pasar Indonesia itu adalah harganya di 314, kemudian terbang ke paling tinggi adalah di 3.980. Sehingga kalau kita lihat dari harga ini dalam 1 bulan terakhir untuk BANK itu boleh dikatakan sudah lumayan cukup mahal karena dari harganya yang paling rendah adalah 3.190 dan paling tinggi adalah di 3.980. Jadi selisihnya sekitar Rp800 dia ada di sini. Sehingga ini sudah lumayan mahal. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy di saham BANK itu sebanyak 5,31 miliar rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebanyak 8,92 miliar. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebanyak 55,89 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari sisi bandar detektor, kalau kita perhatikan dari BANK, jadi kalau kita lihat dari BANK top 1 broker, top 3 maupun top 5 itu posisinya adalah netral, walaupun secara general dari 31 broker yang sebagai buyer dan 41 broker sebagai seller di BANK ini masih terjadi akumulasi di mana top net buyernya adalah broker AK dan top net sellernya adalah broker KK. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, jadi kalau kita rubah dalam 1 minggu terakhir dari bandar detektor, jadi itu sudah lewat dari melakukan big akumulasi, tampak top 1, top 3, top 5 ini sedang melakukan big akumulasi di mana LG itu adalah sebagai top net buyernya dan EP adalah sebagai top net sellernya. Jadi kalau kita perhatikan LG itu memegang harga di 3.682 rata-ratanya. Dan dari sisi stochastik kalau kita lihat ini tampak baru saja terjadi dead cross, dan kalau kita lihat dead cross jarak antara percentage K dan percentage D ini lumayan jauh. Jadi kita belum tahu apakah jatuhnya akan lumayan dalam ataukah dia akan bisa pullback besoknya. Karena kalau kita lihat dari volumenya sendiri ini lumayan naik, lumayan tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya walaupun ditutup merah hari ini. Nah kalau kita lihat dari volumenya hari ini sudah hampir setengah dari rata-rata 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD, ini kalau kita perhatikan dengan detail, tampak garis MACD ini sedang bergerak mulai agak sedikit turun, sepertinya akan memotong garis signal. Dan kalau dilihat dari histogramnya sendiri, juga cenderung sudah mulai melemah atau mengecil mendekati garis nol. Apakah tren akan segera berubah? Ini kita yang perlu perhatikan lagi. Jadi kalau kita perhatikan di di grafiknya sendiri, itu tampak setelah terjadinya dead cross dia akan menurun, terjadinya golden cross lagi dia akan naik di sini. Sehingga bagi kami kalau dilihat dari sisi trend line, jadi kalau dilihat dari sisi trend line itu tampak support trend line itu tampak masih jauh. Jadi tampak hari ini harga ini sedang berusaha untuk mengecek atau garis resisten. Ini sedang berusaha menembus garis resisten, akan tetapi mantul lagi. Semoga kedepannya akan mantul lagi. Semoga jadi tetap dengan isi ngarep. Jadi kalau kita lihat juga secara hingga lebih agak jelas. Jadi kalau dilihat dari sisi VWAP, jadi kalau kita perhatikan dari sisi VWAP itu tampak harga yang sekarang adalah 3.700, sedangkan VWAP-nya sendiri itu harganya adalah di 3.750-an.
Sehingga ini mungkin masih bisa dipakai untuk fast trading, mencopet sedikit-sedikit sehingga akan cuan mania bisa mendapatkan keuntungan di sana. Kalau kita lihat dari sisi Fibonacci, jadi saya coba untuk memakai Fibonacci untuk Bank Aladin karena harganya sudah agak lumayan tinggi sehingga saya lebih ingin terkonfirmasi dengan jelas. Itu kalau kita perhatikan dari Fibonacci yang di 0,766 itu sempat di sini kalau kita perhatikan dari beberapa hari yang lalu ini tampak memantul di sini, dia memantul ke bawah. Kemudian di 0382 dia akan memantul ke atas, sehingga kalau kita perhatikan di sini, kalau besok ini masih bisa memantul ke atas di 0766 kemungkinan harga akan bergerak ke atas ke kisaran 3.900-an sebagai resisten pertamanya. Sedangkan untuk resisten ke resisten keduanya, kalau kita lihat resisten keduanya masih agak jauh di atas, akan tetapi kalau dia tidak tidak berhasil dia menembus kalau dia berhasil menembus support ini, jadi kalau dia berhasil menembus support ini, maka kemungkinan harga itu akan bergerak ke support awal pertamanya di 3.500-an, dan kalau jebol lagi kemungkinan akan ke 3.300-an. Jadi demikian untuk emiten BANK kalau dilihat dari sisi teknikalnya. Dan kalau kita berpindah ke sisi volume chart, jadi kalau kita perhatikan dari BANK untuk volume chart dalam 20 hari terakhir, tampak harga BANK hari ini yang di 3.700 itu sudah berada di bawah volume chart terpanjang. Kan tetapi kalau kita perhatikan grafik harga dari BANK ini tampak cenderung sedang downtrend, sehingga rekan-rekan mungkin perlu hati-hati apakah harga akan tembus ke bawah selanjutnya ataukah akan pullback ke atas. Dan kalau kita berubah jadi 60 hari, itu tampak harga terendah atau volume chart terpanjang dari BANK dalam 60 hari adalah di 3.240, dan harga BANK sekarang adalah di posisi ini yaitu 3.700. Jadi demikianlah analisa kami dari 3 emiten yang kita sampaikan hari ini, yaitu BNII, Bank MyBank Indonesia, kemudian Jawa atau Jaya Agrawati, dan BANK, Bank Aladin Syariah. Ini semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami ingatkan untuk menjalankan trading plan dengan ketat. Jika sudah menyentuh support, apa yang harus dilakukan, ataukah jika sudah menembus support, apa yang harus dilakukan, dan jika sudah hampir mencapai resisten, apa yang harus rekan-rekan lakukan. Dan kami sampaikan di sini bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.